Shalom Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita mulai ibadah raya Minggu pada pagi hari ini. Saya persilahkan Bapak Sutekno Kurniawan untuk membuka doa pada pagi hari ini. Mari Bapak Sutekno Kurniawan. Nampaknya Bapak Sutikno Kurniawan belum bergabung ya, Bapak Ibu ya. Oh ya. Tolong koreksi saya. Bisa, Bapak Pendeta Muda Andre Sugianto, kami mohon untuk dapat membuka. Mari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau kembali persatukan kami walaupun di dalam Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau pertemukan kami walaupun melewat link Zoom Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami boleh beribadah, boleh memuji, boleh menyembah Engkau. Dan kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini karena ini bukan kebetulan Tuhan, tapi karena Engkau ingin memberkati kami. Terima kasih Bapak, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Engkau Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapak, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Andre. Shalom Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Ada Pendeta Agus juga, Pak Agus juga di sini. Shalom Pak Agus. Selamat datang di keluarga GP Ebenezer Jaten. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini, minta pada Tuhan. Meskipun pagi hari ini sampai detik ini kita masih belum bisa bertemu secara fisik, belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak mau dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia itu mau bergerak bebas kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Meskipun kita tidak bisa berkumpul, tapi kami percaya bahwa ketika pagi hari ini ada orang menyembah Tuhan, ketika pagi hari ini ada orang memuji Tuhan, maka Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah keluarga itu. Mari Bapak Ibu persiapkan, ajak keluarga yang ada di rumah, entah itu anak, entah itu suami, istri, ponakan, cucu. Mari ajak semuanya berkumpul untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini bersama-sama. Kami datang Yesus pada pagi hari ini dengan penuh kerinduan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena mari angkat tanganmu, katakan dengan imanmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang pagi hari ini butuh pertolongan Tuhan, butuh mujizat dari Tuhan, katakan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami imani pagi hari ini Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan dengan imanmu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan tolong kami Yesus. Tuhan tolong kami. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari sekali lagi dengan penuh iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami imani Tuhan pagi hari ini, Kau kenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami bersuka cita. Haleluya. Kami tinggikan Kau Yesus pagi hari ini, sebab Kau layak kami tinggikan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat berkat-berkat-Mu, buat mujizat-mujizat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan hidup kami Yesus pagi hari ini pada tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu pagi hari ini. Ada di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu pagi hari ini Yesus. Kami imani Tuhan. Kami percaya Yesus. Ibadah pagi hari ini tidak akan menjadi ibadah yang biasa-biasa dalam kehidupan kami Yesus. Ibadah pagi hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Waktu di mana Tuhan akan memulihkan kami. Waktu di mana Tuhan akan mencurahkan mujizat-mujizatnya buat kami Yesus. Kami imani, kami tangkap Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah merasakan hadirat Tuhan, yang percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu, katakan bersama dengan saya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Joy. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan pagi hari ini. Mari kita lanjutkan nih Pak, pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita berikan penyembahan yang terbaik buat Yesus pagi hari ini. Katakan, masuk gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Besarkan agung namanya, pujian tuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati nyanyian pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mana jempolmu Bapak Ibu? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari bersukacita pagi hari ini. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati nyanyian pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi dengan sukacita katakan Bapak Ibu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey! Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Masih tetap semangat Bapak Ibu dalam muji Tuhan pagi hari ini. Mari berikan sukacitamu, transfer ke kanan kiri Bapak Ibu, ke anak, ke suami, ke istri, ke ponakan, ke cucu. Berikan sukacitamu yang paling luar biasa pagi hari ini. Seperti tema gereja kita tahun ini, The Year of Harvest. Tahun penuaian. Tetap semangat Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan, di dalam mencari jiwa. Sekali lagi berikan sukacita Bapak Ibu pagi hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih semangat lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak kerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban yang merintah pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Ada sukacita kami rasakan, ada sukacita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mari persiapkan hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Biarkan hidup kami terus percaya pada Tuhan pagi hari ini. Meskipun dunia semakin hari tidak semakin baik, tapi dalam kamus kekristenan tidak ada kata tidak baik. Semua baik di dalam Tuhan. Semua diberkati di dalam Tuhan. Asalkan engkau terus percaya, asalkan engkau terus berharap pada Tuhan pagi hari ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
pernah lalai memberkati janji-janjimu. Mari imani pagi hari ini, katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Imani pujian ini pagi hari ini. Ku pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari sekali lagi dengan iman katakan, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai memberkati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, oh, menepati janji-janjimu. Terima kasih, kami serahkan pada Bapak Pendeta Agus Liati pagi hari ini. Silakan Bapak Agus Setiadi, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pastor Agus Setiadi. Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk kita boleh berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami menjadi orang yang paling berbahagia. Kami menjadi orang yang paling bersukacita karena kami masih diperkenan Tuhan, memberkati Tuhan dengan doa pujian penyembahan kami. Terlebih lagi, terkhususnya pagi hari ini, kami boleh menerima Tuhan, makanan rohani yang selalu senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, kepastian hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi, sekalipun kami tidak bertemu secara ragawi, tetapi secara roh, secara spirit, satu hal yang kami pegang pagi hari ini, kami dipersatukan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah buat kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi. Pak Agus, ya. Boleh dinyalakan kameranya Pak Agus? Di kami belum menyala ini semuanya. Kameranya Pak Agus. Ya, puji Tuhan. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita pagi hari ini.
Mari bersama-sama kita akan membuka bagian di dalam Alkitab. Coba bisa bantu saya ya. Dalam Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 19, 11 sampai 13. 1 Raja-Raja 19 Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Perhatikan baik-baik, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat selanjutnya. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedulur, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kisah yang melatar belakangi ayat ini bercerita tentang seorang nabi, ya, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Elia. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, latar belakangnya sekali lagi dia mengalami satu keputusasaan. Jadi Elia ini menjadi nabi yang putus asa, nabi yang hopeless, nabi yang kehilangan pengharapan, bahkan dia mengatakan bahwa lebih baik aku mati saja. Perhatikan baik-baik ya, nabi besar dipakai Tuhan luar biasa mempertobatkan bangsa Israel, mencari jiwa, menjaring jiwa, dipakai luar biasa. Tetapi pada suatu titik dia mengalami sesuatu kekecewaan, Bapak Ibu. Dia mengalami satu ketakutan, bahkan dia mengalami sesuatu kehampaan, sekali lagi hopeless, pengharapan, dan dia menyatakan lebih baik cabut saja nyawaku Tuhan. Jadi dia putus asa di dalam mengiring Tuhan, di dalam pelayanannya. Nah, maka itu dalam bagian Alkitab tadi, ternyata Elia dibawa di Gunung Horeb, kemudian dia diperlihatkan, Elia, selama ini kamu mengikut aku, ya, selama ini engkau mengiring aku, engkau hanya selalu berpikir tentang sesuatu hal yang besar, bukan? Nah, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, ini menarik sekali cerita ini. Jadi ternyata waktu Elia itu dibawa di Gunung Horeb, dia diperlihatkan di situ ada angin yang besar, dia diperlihatkan di situ ada gempa yang besar, dia diperlihatkan ada api yang menyala-nyala luar biasa. Nah, perhatikan, ini artinya adalah menurut budaya orang-orang Israel, ya, menurut budayanya Talmud di sana, itu lambang kehadiran Tuhan.
Sekali lagi ya, menurut budaya orang Israel bahwa angin yang besar, gempa bumi yang besar, api yang besar, mujizat yang besar, yang luar biasa, itu menandakan apa yang disebut kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan disertai dengan sesuatu yang luar biasa hebat, sesuatu yang dahsyat, yang extraordinary, yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ayat yang kita baca tadi mengatakan tidak ada Tuhan di situ. Nah, inilah yang dialami oleh Elia. Ternyata dia menstandarkan pikirannya tentang Tuhan itu salah besar. Kenapa? Karena Elia selalu dalam benaknya, dalam pikirannya, kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, selalu dia mengerjakan hal-hal yang spektakuler. Perhatikan ya, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Sang Immanuel itu hadir dalam hidup kita, seringkali standar pikiran kita, seringkali standar iman kita, dia pasti mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang wah, sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Nah, inilah ternyata yang membuat Elia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Karena di dalam pengiringannya bersama Tuhan, ternyata Tuhan juga membawa kepada dia sesuatu yang tidak besar. Bahkan sesuatu yang disebut angin sepoi-sepoi. Perhatikan ya, angin sepoi-sepoi. Tapi justru ayat yang kita baca tadi, ada Tuhan di situ. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah tentang Elia, dia seorang dari Tisbe, dari Gilead, ya, hidup di dalam pemerintahan Raja Ahab di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Selama dia mengiring Tuhan, lihatlah keajaiban yang dahsyat selalu mengiring dia di dalam penyertaannya. Ya, nah kita lihat seumpama dia ada di tepi sungai Kerit itu, dia dipelihara oleh burung gagak dengan daging dan roti. Nah, itulah yang menjadi standar di dalam dia mengiring Tuhan, selalu mujizat, selalu yang dahsyat, selalu yang extraordinary. Seolah-olah yang biasa-biasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak beserta dengan kita. Nah, kemudian Elia juga dibawa lagi ketika ada di janda Sarfat, hanya dengan minyak, kemudian dengan tepung yang tidak habis-habis. Sekali lagi, standar mengikut Tuhan harus dahsyat, harus besar, harus luar biasa, harus penuh mujizat. Itu yang dialami oleh Elia. Bahkan dia membangkitkan anak janda Sarfat itu, yang mati itu dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang luar biasa lagi, coba PowerPoint-nya. Nah, ketika ada di Gunung Karmel ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ini peristiwa yang begitu sangat besar. Bagaimana 450 nabi palsu itu dikalahkan hanya dengan seorang yang namanya Elia ini tadi. Ya, bahkan ini menabrak hukum alam karena di mana-mana yang namanya api itu pasti kalah dengan air. Tapi kejadian di Gunung Karmel ini, Tuhan memperlihatkan sesuatu yang besar sekali. Bagaimana air bisa kalah dengan api, Bapak, Ibu. Yin dan Yang itu. Jadi supranatural Tuhan yang diberikan kepada Elia membuat standar Elia mengenal Tuhan itu menjadi salah kaprah. Dia selalu, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan beserta dengan dia, pasti besar, pasti luar biasa, pasti dahsyat. Kalau saya sekolah, pasti juara 1. Kalau saya buka usaha, pasti paling rame. Kalau saya buka toko roti atau rumah makan, pasti di atas segalanya. Pasti paling the best, pasti luar biasa. Nah, itulah kelatahan yang seringkali terjadi di dalam kekristenan masa kini. Ya, bagaimana kamu buat dahsyat, luar biasa, seolah-olah sekali lagi hal yang biasa Tuhan itu tidak ada. Hal yang mungkin sederhana Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Nah,
benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next, PowerPoint-nya, Janice. Nah, inilah yang disimpulkan oleh Elia, bahwa God of great thing. Ya, Tuhan hanya mengerjakan hal-hal yang besar saja. Kalau gereja itu ada Tuhan, wah pasti dahsyat, pasti luar biasa, pasti berlimpah, pasti segala-galanya. Seolah-olah gereja yang mungkin biasa-biasa saja, seolah-olah Tuhan tidak hadir, seolah-olah Tuhan tidak beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah tiba-tiba Tuhan ingin membawa Elia untuk mengenal dia secara benar. Nah, melalui Isabel itu akhirnya Elia mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dia mau dibunuh kan? Ya, ceritanya dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar sedemikian rupa. Akhirnya Tuhan membawa dia kepada gunung. Next. Nah, ini menarik sekali ceritanya. Dia dibawa di padang gurun. Perhatikan ya, Bapak Ibu sekali lagi ya. Yang pertama tadi, standar pikiran kekristenan kita atau Elia itu, pokoknya Tuhan itu great thing. Tuhan itu besar. Kalau ada dia, pasti kita dahsyat, pasti kita luar biasa. Ya, nah kemudian Elia dikejar-kejar oleh yang namanya Isabel ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika itu Tuhan membawa dia ke padang gurun. Nah, inilah ternyata yang membuat Elia mengalami kekecewaan. Kok engkau bukan Tuhan yang besar, yang great thing, yang bisa menghentikan 3,5 tahun. Hujan itu bisa nggak ada. Waktu Elia mengangkat tangan dan berseru, hujan itu kemudian turun. Itu yang diinginkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kekristenan hanya mengejar sesuatu yang great thing, sesuatu yang begitu besar. Nah, Allah kemudian membawa Elia ada di padang gurun, dan disitulah dia memperlihatkan kuasanya yang seolah-olah sangat sederhana, bahkan sangat kecil sekali. Ternyata waktu Elia itu bangun, di situ cuman ada yang namanya roti bakar dengan cuma sekendil air. Bapak Ibu, ini menarik sekali cerita ini. Waktu dia dibangunkan oleh malaikat itu, ternyata Tuhan membuat sesuatu yang besar. Ya, Tuhan tidak membuat sesuatu yang extraordinary, yang spektakuler, yang luar biasa. Di dalam ketakutannya itu, di dalam padang gurun itu, ternyata Tuhan cuma memberikan roti bakar dan dia hanya memberikan sekendil air itu. Elia mengalami satu kekecewaan yang luar biasa. Nah, disitulah saudaraku yang dikasih Tuhan terjadi satu dialog. Kemudian dia mengatakan, cabut saja nyawaku. Ya, percuma aku segiat-giatnya melayani Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Kuasamu, penyertaanmu kok hanya dilambangkan dengan roti dan hanya sekendil air itu. Next. Nah, ternyata Tuhan sedang memperkenalkan kepada Elia sesuatu yang sangat sederhana. God of small thing. Tuhan mengerjakan hal-hal yang kecil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca secara detail di sini, sekendil air itu dan roti bakar itu, kalau kita baca, ya nanti saudara baca sendiri di 1 Raja-Raja, ya saudaraku, 19 itu di situ dikatakan kemudian yang terjadi adalah melalui makanan itu Elia bisa bertahan hidup 40 hari, 40 malam. Perhatikan, hanya sesuatu yang kecil, Bapak, Ibu, saudaraku, hanya sesuatu yang apa adanya. Mungkin di rumah kita, mungkin apa adanya, seadanya. Tetapi Tuhan itu tetap beserta dengan kita. Nah, itu ditandakan dengan hanya sekendil air itu, hanya dengan roti bakar itu. Firman Tuhan menyatakan 40 hari, 40 malam,
Elia dipelihara Tuhan sehingga tidak kehausan dan ia tidak kelaparan. Perhatikan baik-baik, satu perubahan, God great, Tuhan yang begitu besar. Tentu kita senang dengan cara Tuhan bekerja dengan yang begitu besar. Tapi ingat baik-baik, buat kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita ada yang di dalam keadaan yang seperti Elia, ketakutan, bimbang, khawatir. Bagaimana dengan pandemi yang tidak usai ini, ya, meraba-raba di dalam hidup, mengalami satu hopeless. Perhatikan bahwa God of small thing, seolah-olah dia hanya bekerja dengan sesuatu yang kecil. Seolah-olah kita masih kekurangan, seolah-olah kita masih mengalami sesuatu yang sangat sederhana. Firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam hal yang kecil itu pun Tuhan masih memelihara hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sini Elia ternyata masih belum bisa mengerti. Dia masih belum bisa menerima. Jadi Kristen harus sukses. Jadi anak Tuhan harus dahsyat. Perkara harus besar. Penyertaannya harus ditandai dengan yang spektakuler. Saudaraku, itu sulit sekali hilang di dalam pemandangannya atau pengertian kekristenan kalau zaman sekarang, ya. Dalam Elia itu pikiran sesuatu yang besar itu sulit dihilangkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kasih yang kecil pun masih dipelihara, dia masih nggak bisa terima. Pokoknya harus besar, harus dahsyat, harus mujizat yang besar, Bapak Ibu. Nah, itulah yang melatar belakangi kemudian Elia dibawa ke gunung yang namanya Gunung Horeb di sana. Nah, Elia kemudian diperlihatkan ada angin, ada gempa, ada api. Tadi saya katakan ini simbol kehadiran daripada Tuhan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Tapi ternyata apa yang menurut kita besar, dahsyat, luar biasa, ternyata tidak ada Tuhan di situ. Coba perhatikan baik-baik. Yuk, cerna firman ini baik-baik. Bukankah yang kita inginkan Tuhan itu selalu bertindak yang besar? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kami membuka usaha rumah makan, ya, di sebelah-sebelah kami juga banyak rumah makan, bahkan di luar jalan besar juga banyak rumah makan. Nah, seringkali anak saya bertanya, "Nah, Pak, kita ini kan anak Tuhan, kita ini kan suka berdoa, kita ini kan luar biasa di dalam Tuhan, Papa melayani, kita juga sama-sama melayani. Tapi seringkali kok rame yang di sana ya Pak? Bahkan kalau gajian pegawai, kita cenderung tombok Pak kadang." Nah, perhatikan, kadang anak saya bisa mengatakan bahwa ini tadi seperti Elia, ikut Tuhan harus dahsyat, harus laris, gitu. Nah, seolah-olah harus dengan pendapatan yang besar, dengan pendapatan yang seadanya, seolah-olah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Ya, ingat baik-baik, nanti kita akan berdoa buat Ibu Herlina yang membuka usaha Papa Tupo Fried Chicken. Nah, perhatikan Ibu, nanti Ibu akan mengalami yang diidam-idamkan tentu sesuatu yang besar, Bu. Ramai terus tiap hari, Bu. Jutaan, cukup, dan lain sebagainya. Tapi kadang, Ibu, Tuhan juga bisa memperkenalkan kehadirannya, penyertaannya, Bu, dengan sesuatu yang mungkin sederhana, small thing. Ya, yang seharusnya mungkin 1 juta, mungkin Tuhan izinkan kita untuk mendapatkan cuma 200, mungkin tombok. Tapi perhatikan, di dalam saya mengiring Tuhan, di dalam segenap hidup saya mengiring Tuhan, bahwa saya merasakan bahwa tidak pernah kami merasakan satu kekurangan yang tidak bisa apa-apa. Tidak. Sekalipun kurang, tetap bisa tercukupkan. Sekalipun mengalami sesuatu yang secara manusia kurang, tetap bisa mengalami kecukupan itu. Sebab apa? Sebab Tuhan itu dalam hal yang kecil, dia tetap memelihara kita. Ya, tetap hanya cuma roti bakar, cuma dengan air, perhatikan baik-baik, dia tetap selalu senantiasa hadir untuk memelihara hidup kita. Nah, kembali kepada PowerPoint di Gunung Horeb tadi,
Nah, akhirnya Bapak Ibu dibawalah Elia itu ke Gunung Horeb dan dia diperlihatkan di sana ada angin, tidak ada Tuhan. Itu mau kan Elia? Ada angin yang besar, yang spektakuler, nggak ada Tuhan di situ. Kamu mau yang gempa kan? Yang hebat kan? Tidak ada Tuhan di situ. Nah, akhirnya ada api yang luar biasa, tidak ada Tuhan juga di situ, Bapak Ibu. Next, kemudian. Nah, akhirnya ini tadi, Elia diperhadapkan kepada sesuatu hal yang disebut God of nothing. Perhatikan Bapak Ibu, sepertinya tidak ada Tuhan. Ya, pernahkah kita, Bapak Ibu, ada di dalam satu area yang seperti ini, seolah-olah nggak ada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berbuat sesuatu hal. Di pandemi ini, perhatikan, setahun lebih 1 bulan ini, perhatikan baik-baik, seolah-olah dia tidak berbuat apapun juga, Bapak Ibu. Ya, ada yang habis latihan melayani Tuhan, pulang corona dipanggil Tuhan. Ada hamba Tuhan yang baru aja melayani bicara tentang jangan takut corona, Tuhan beserta kita, pulang kena corona, dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, setahun ini kita melihat seolah-olah dia tidak bekerja apapun juga. Seolah-olah dia membiarkan. Dia seolah-olah berdiam diri, dia tidak peduli. God of nothing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? God of nothing ini, ya, angin sepoi-sepoi itu diterjemahkan namanya a gentle whisper. Sekali lagi ya, lihat, angin sepoi-sepoi. Nah, saudara kalau punya terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ ada a small voice, atau a gentle whisper, atau God nothing. Dia berdiam diri, dia tidak melakukan apa-apa di dalam hidup kita. Nah, perhatikan, saya sempat berpikir di dalam corona ini, ya, dalam pandemi ini, saya sempat berpikir, ponakan saya juga kena, Bapak Ibu. Aji, dia imam musik juga, habis melayani pernikahan di gereja, pulang dia kena. Jadi ada beberapa yang kena, saudara, termasuk saudara saya, termasuk juga kakaknya istri saya juga kena, sama juga habis melayani Tuhan. Nah, inilah terkadang kita perlu hati-hati di dalam mengenal, mengerti utuh Tuhan itu beserta kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu meresponi, mengenal dia secara utuh. Kalau tidak, kita akan seperti Elia. Tuhan jahat, tidak ada bedanya, ikut Tuhan dengan tidak ikut Tuhan, sama aja, engkau tidak ada Tuhan. Saudara, saya pernah berpikir, Tuhan, dalam pandemi ini dibuat situasi seperti waktu di padang gurun Tuhan. Ada satu pembedaan, yang bangsa Israel nggak digigit nyamuk, yang bangsa Mesir itu digigit nyamuk. Pernahkah kita berpikir, ya, bahwa ada laut Tebro itu bisa terbelah, artinya ada pemisahan orang yang cinta Tuhan dengan orang yang tidak cinta Tuhan, ada orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kok nggak dikasih pembeda Tuhan? Kok nggak ada bedanya? Seolah-olah engkau tidak ada dan membiarkan Tuhan. Mana engkau, God yang grieving, God yang besar, Tuhan yang luar biasa. Di mana engkau Tuhan? Seolah-olah kita berpikir hal yang sedemikian. Bahkan God yang small thing, God yang sederhana, yang kecil, mengerjakan hal-hal yang kecil, seolah-olah Tuhan tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya diberkati sekali ketika membaca kisah tentang Elia ini, ada perkataan angin sepoi-sepoi atau a gentle whisper. Nah, saya pelajari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angin sepoi-sepoi, ya. Alkitab tadi mengatakan justru ada Tuhan di situ. Nah, saudara, apa yang dimaksud angin sepoi-sepoi? Terjemahan di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata mama, saudaraku. Nah, ini menarik sekali, ya, kata mama. Artinya gini, seorang mama yang memegang lendang. Jadi seorang ibu
ya, yang menggendong. Nah, a gentle whisper atau angin sepoi-sepoi itu diterjemahkan seorang ibu, dia yang membawa lendang, menggendong anaknya, dia menimang anaknya dengan suara yang lirik, lembut, bahkan nyaris tidak terdengar, tetapi memberikan kedamaian dan ketentraman. Itulah yang sangat kita butuhkan di saat pandemi ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seolah-olah dia nggak besar, seolah-olah dia juga nggak mengerjakan sesuatu yang kecil, tetapi cenderung nothing. Tidak ada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menghajar semua lini dunia, sampai tempat peribadatan pun dihajar oleh yang namanya corona. Benar bukan? Ya, tidak bisa apa-apa. Inilah yang membuat terkadang kalau kita nggak mengenal dia secara utuh, aduh, aku kecewa. Ternyata nggak ada bedanya. Tuhan tidak peduli. Aku segiat-giatnya melayani Tuhan. Ternyata aku tetap mengalami hal yang sedemikian. Itu yang dikatakan oleh Elia. Cabut saja nyawaku Tuhan. Ambil saja nyawaku. Mau mati rasanya aku. Percuma aku melayani Tuhan. Percuma aku ikut Tuhan. Percuma aku berdoa, percuma aku ke gereja, percuma aku berpuasa, percuma aku melakukan atau mengikuti ibadah. Nothing, engkau tidak ada. Nah, maka diterjemahkan tidak ada atau angin sepoi-sepoi tadi. Seperti seorang ibu yang dia sedang membawa lendang. Perhatikan ya, Bapak Ibu, ini penting sekali. Perhatikan baik-baik. Nah, artinya angin sepoi-sepoi di sini adalah, coba seumpama nanti Elis punya bayi, ya, Lis, tahun ini punya anak ya, Lis ya. Nah, ketika Elis punya anak, saya percaya ketika anak itu melihat kita, ya, dia pasti senang kan, bisa melihat dengan jelas, gitu. Tapi perhatikan baik-baik, ketika kita yang punya anak, kita yang punya bayi, ketika kita bawa anak itu di kamar, yang pertamanya anak itu bisa ketawa-ketawa karena dia bisa melihat ayahnya, dia bisa melihat ibunya. Tetapi lampu itu tiba-tiba mati, oglangan. Nah, yang namanya anak tiba-tiba dia melihat kegelapan itu, dia tidak bisa melihat bapaknya, dia tidak bisa melihat ibunya, dia menangis pasti. Jadi anak itu ketika dia gendong seperti ini, bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Ya, ketika saya gendong seperti ini, ketika kemudian lampu itu oglangan, mati, apa yang terjadi? Anak itu menangis. Dia ketakutan, dia kecemasan. Kenapa tidak ada Tuhan? Itu maksudnya. Angin sepoi-sepoi diterjemahkan seperti seorang yang nangis di dalam kegelapan. Tapi ingat, ada yang namanya lendang Tuhan. Nah, itu angin sepoi-sepoi itu diibaratkan seperti itu. Ada Tuhan yang membawa lendang, kemudian dia memegang anak itu, kemudian dia menggendongnya, kemudian a gentle whisper, artinya dia nggak bisa melihat. Anak ini nggak bisa lihat saya karena gelap. Tetapi yang terjadi, apa yang terjadi? Cuma perkataan ini yang dilontarkan oleh ayah atau ibunya, terutama ibunya yang mengatakan cuma seperti ini. Pahamilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kita pilih yang mana? God of great thing, God of small thing, atau justru God of nothing. Seperti tidak ada Tuhan. Tetapi kalau saya pilih, tentunya kita ketiga-tiganya memilih ya. Tetapi yang saya pilih, yang menjadi perhatian saya mengikut Tuhan, cukup dia menggendong saya. Dan cukup dia mendesis. Itulah yang membuat kita bisa menjadi tenang. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek di dalam mengikut Tuhan. Jangan hanya melihat membatasi standar Tuhan hanya sesuatu yang besar saja. Ya, dengan sesuatu yang hanya mukjizat aja. Itu penting. Ya, saya juga suka mukjizat. Tetapi terkadang Tuhan juga tidak buat mukjizat dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti dia tidak beserta kita. Bahkan ketika cuma ada nasi dengan tempe, bukan berarti di situ Tuhan nggak beserta dengan kita. Ya, cuma ada roti bakar dan air minum tadi, sekandil air putih, bukan berarti di situ tidak ada Tuhan.
Tuhan tetap beserta dengan kita. Bahkan tidak ada yang dimakan, nothing, tidak ada Tuhan. Justru disitulah sebenarnya dia sedang membawa lendang. Kita yang tersesat, kita yang ketakutan, kita yang nggak bisa lihat apa-apa. Tiba-tiba dia menggendong kita. Dan dia cukup berdesis. Itulah yang dimaksud. A gentle whisper. Itulah yang dimaksud. Suara angin sepoi-sepoi. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pandemi ini bagus sekali untuk merefleksikan iman percaya kita di dalam Tuhan. Pandemi ini bagus sekali untuk mengukur satu refleksi iman yang benar di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Alkitab, akhirnya gereja tidak ada. Perhatikan baik-baik ya. Jadi pandemi ini terutama gereja yang masih belum bisa bertatap muka, masih harus streaming ya di kota-kota besar, di tempat kota-kota yang besar sampai sekarang juga masih kesulitan di dalam beribadah. Perhatikan, ini bagus sekali buat kita. Untuk apa? Untuk trial. Untuk apa? Satu uji coba. Pada suatu saat nanti Alkitab menyatakan, aku tidak menemukan lagi bait Allah. Aku tidak menemukan lagi rumah Tuhan di situ. Yang aku temukan adalah rumah Tuhan yang sejati. Itulah Yesus Kristus. Nah, kalau kita tidak memulai hari ini mengenal Dia dengan benar, saudaraku, kita akan kesulitan untuk kita bisa memuji, menyembah, dan mengenali Dia dengan benar. Sekali lagi, bahwa gereja pada suatu saat nanti, Yerusalem baru, nanti dibaca ya, di dalam kitab Wahyu, bahwa gereja, rumah Tuhan itu tidak akan ada lagi. Karena Kristus itu yang akan menjadi pusat di dalam segalanya. Nah, mumpung kita masih bisa bertatap muka seperti ini, mumpung kita masih bisa Zoom seperti ini, mari kenali Dia dengan benar. Kenali Dia dengan utuh. Supaya apa? Ketika segala sesuatunya, gereja itu tidak ada, engkau tetap bisa menyembah Dia. Engkau tetap bisa mengenal Dia. Engkau tetap bisa memuji itu. Yang khotbah siapa? Yang khotbah adalah selama ini adalah yang khotbah pendeta, bukan? Tapi pada suatu saat nanti tidak ada orang khotbah, saudaraku. Gereja tidak ada lagi orang khotbah. Yesus Kristus itulah yang akan menjadi sinar terang firman itu di dalam hidup kita. Sekali lagi, kenali Dia secara komplit. Bukan hanya Tuhan yang great thing, bukan hanya Tuhan yang small thing, tetapi kenali Dia. Allah yang sejati justru terkadang menyatakan dirinya ketika Dia nothing. Ya, ketika Dia tidak ada, ketika tidak ada Tuhan, ketika segalanya sunyi, ketika segalanya gelap, ketika segalanya menjadi jauh. Ingat, gunakan iman dan percayamu. Dia selalu senantiasa menggendong. Ya, firman Tuhan hari ini menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sedang mengalami sesuatu hal keputusasaan. Mengalami sesuatu hal yang berat. Mungkin itu pun terjadi buat kami semua yang hadir melalui Zoom ini. Mungkin kami juga mengalami hal yang sedemikian. Terlebih lagi melalui pandemi ini, segala sesuatu menjadi kabur. Kami meraba-raba, kami capek di dalam hidup. Elia pun mengalami sesuatu kecapean di dalam dia melayani dan mengiring Tuhan. Sebab apa? Tuhan dalam cerita tadi, karena Elia membatasi standar mengikut Tuhan, harus selalu great thing. Sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, yang extraordinary, yang pasti dahsyat, yang wah. Tapi Tuhan memperkenalkan Elia kemudian di padang gurun, justru kebalikannya Tuhan. Tuhan memperkenalkan Tuhan yang kecil, Tuhan yang small, God of small thing. Tuhan yang menjadi kecil karena Dia bukan spektakuler, tapi hanya dengan seperti roti bakar dan sekendil air, sederhana.
Tapi sesuatu hal yang luar biasa juga Tuhan, Engkau menyatakannya melalui sesuatu yang sederhana itu. Cukup untuk hidup Elia. 40 hari, 40 malam di padang gurun. Dia pun dipelihara Tuhan. Elia masih belum bisa menerima tentang pengertian tentang Tuhan itu. Akhirnya Tuhan membawa dia di Gunung Horeb. Dia diperlihatkan ada angin besar, ada gempa besar, ada api yang begitu besar, lambang kehadiran Tuhan yang dahsyat. Tapi justru firman-Mu menyatakan, tidak ada aku di situ, Elia. Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Dan justru disitulah ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat satu journey pengalaman hidup kami. Kami bisa mengalami Tuhan yang besar. Kami terkadang juga diizinkan seolah-olah mengalami Tuhan yang kecil. Dan kami juga diizinkan terkadang kami mengalami juga Allah yang nasing, Allah yang seolah-olah tidak ada. Terima kasih buat pemahaman dan pengertian dan rema ini, bahwa dalam kondisi, situasi apapun, Tuhan masih beserta dan selalu melindungi kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Agus Setiadi. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Namun selama pujian lonchat, pokok doa apa yang ingin doakan. Beberapa pokok doa sudah kami terima dan barangkali masih ada Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan selama pujian yang akan dinaikkan oleh tim Praise and Worship. Silahkan untuk dapat mengetik pokok doa di kolom chat. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menikmati firman yang sudah kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu Mari sekali lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh mari jemaat Tuhan, kita imani firman pagi hari ini. Katakan pujian ini dengan iman. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih, kami serahkan kepada host pagi hari ini. Terima kasih Mas Aan. Pak Agus, kita akan bersama-sama bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat untuk mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Pak Mul. Beliau ini adalah tenaga kesehatan yang saat ini sedang kurang sehat. Kemudian kita juga akan berdoa untuk usaha baru Papa Tupo Fried Chicken. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga Pak Suprayitno atau Pak Prayit saat ini sedang mual dan tidak nafsu makan. Kita juga berdoa untuk Pak Toto, Pak Ditoto, karena dulu pernah sakit wasir dan sekarang kambuh lagi. Kita akan berdoa untuk Pak Toto. Demikian Bapak Ibu, sudah semuanya ya. Nampaknya tidak ada yang menulis di kolom chat juga. Mari waktu Untuk selanjutnya Sharon, saya serahkan Pak Sharon Agus. dan Oh, Dimas, untuk Sharon? oke. Dan Dimas yang akan acara pertunangan. Oh, Sharon dan Dimas yang akan bertunangan, puji Tuhan. Besok tanggal 30 ya. Mari silakan Pak Agus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyafaat bersama buat saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berdoa Bapa yang ada di surga buat Pak Mul, buat Ibu Wati juga, buat buat Bapak Suprayitno dan Bapak Toto yang saat ini, pagi hari ini, mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa buat Pak Mul, kami percaya sebagai tenaga medis kesehatan, kami memohon perlindungan dan penyertaan dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan satu kesehatan yang luar biasa buat Pak Mul, di mana dia menjadi abdi masyarakat, dan dia bisa selalu senantiasa mengalami kekuatan dan penyertaan yang dari Tuhan. Sembuhkan Tuhan, karena pagi hari ini saudara kami Pak Mul sedang mengalami tidak enak badan. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan Pak Mul. Demikian pula Ibu Wati yang sedang mengalami sakit lambung. Kami percaya juga Tuhan Engkau menjamah Ibu Wati dan Tuhan memberikan kesembuhan buat Ibu Wati. Juga Pak Prayit yang mual, buat Pak Toto yang sedang mengalami wasir juga. Kami percaya Tuhan Engkau pun kasih-Mu, kuasa-Mu, kuasa darah Yesus dan bilur-Mu menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa buat Ibu Herlina yang akan membuka usaha fried chicken-nya Papa Tupo. Tuhan, kami juga percaya Tuhan selalu senantiasa menyertai, membawa dia di dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih buat Ibu Herlina. Percayalah bahwa di dalam Tuhan, di dalam genggam kuasa Tuhan, engkau akan tetap merasakan pemeliharaan dari Tuhan. Bukan hanya sesuatu yang greeting, Bu, bukan sesuatu yang hanya small thing, tapi terkadang Tuhan seperti nothing. Tapi percayalah, justru ketika nothing itu, Ibu Herlina, engkau akan merasakan benar desisan Tuhan, penyertaan dan gendongan Tuhan yang membuat kita merasakan kehadirannya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak kami, Sharon dan Dimas. Dan pada tanggal 30 Januari nanti, putra-putri Ibu Bapak Cahyo ini akan melangsungkan pertunangannya. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya bahwa Engkau pun membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kedua anak kami ini yang bertunangan ini. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami bersyukur, kami berterima kasih. Syafaat ini menjadi dupa yang harum dan kami persembahkan dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk syafaat yang dinaikkan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Namanya mewakili Bapak Gembala dan seluruh hamba Tuhan, juga jemaat GBI Ebenezer, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Agus Setiadi yang semakin hari semakin bersinar dan diurapi Tuhan. Tuhan menyertai Pak Agus dalam hal yang besar, dalam hal yang kecil, bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Tuhan memelihara Pak Agus dan keluarga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Pak Roni, silahkan, barangkali ada pengumuman yang ingin disampaikan. Saya tidak ada, mungkin dari bapak-bapak yang lainnya silakan. Iya, kami informasikan bahwa setiap hari Minggu kami akan tetap mengadakan ibadah online melalui Zoom seperti ini, live Zoom setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Bapak Ibu diharapkan untuk bisa standby 5 menit sebelumnya dan link akan dikirimkan 1 jam sebelum ibadah dimulai. Selanjutnya kami juga masih terus melakukan ibadah sepekan. Ya, di antaranya hari Selasa selalu ada kaum wanita pukul 6 sore Bapak Ibu. Kemudian hari Rabu setiap pukul 5 pagi kita akan mengadakan doa pagi, bersekutu dalam doa pagi bersama-sama. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 12 akan ada ibadah doa puasa. Di sore harinya ada ibadah GPIA Youth Ministry untuk anak-anak, pemuda-pemuda yang diberkati Tuhan. Kemudian pada hari Minggu ibadah raya pukul 9, kemudian ada ibadah Teen Warrior pukul 11, dan kemudian ada ibadah IM atau ibadah anak minggu setiap hari Minggu pukul 5 sore. Kami juga informasikan, apa ini ya? Setengah jam. Oh ya, setengah jam sebelumnya link akan dikirimkan ke nomor Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga informasikan Bapak Ibu untuk persembahan, karena kita tidak bisa bertemu di gereja, maka persembahan dapat dilakukan dengan transfer melalui nomor rekening yang akan tersedia di chat sebentar lagi. Atau cara yang lainnya untuk cash bisa dikumpulkan? Oh, sementara ini melalui rekening Bapak Ibu Saudara. Ya, pastikan Bapak Ibu tergabung dalam WhatsApp group. Apakah semuanya sudah tergabung dalam WhatsApp group? Supaya kami bisa infokan kalau ada info-info gereja ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bersama-sama menerima doa berkat oleh Bapak Gembala Pendeta Sutikno Kurniawan. Pak Tikno, shalom. Shalom Pak Tikno. Mikrofonnya belum menyala. Oh ya sudah. Shalom Pak Tikno. Ya, shalom. Pak Tekno, kita akan bersama-sama menerima doa berkat yang akan dinaikkan oleh Pak Tekno. Mari Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, perlindungan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkata bersama-sama. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kebal tidak menimpa aku.
sekali lagi dengan iman katakan, kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu, kita akan foto bersama dulu ya. Jangan kemana-mana dulu, boleh dinyalakan kameranya semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Siapa yang moderat ini, Jenis atau Kak Vena? Saya Kak, saya. Yes. Oke, kita akan foto bersama. Oke, siap ya semua. Kita akan foto bersama. Oke, 3, 2, 1. Oke, tahan. Bentar, Ibu Joko menghilang ini. Iya. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Tahan. Halaman selanjutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saling menyapa Bapak Ibu. Bopo Agus, terima kasih pelayanannya Bopo. Berkati Pak Bambang semuanya. Bambang.